Ada transaksi yang ini biasanya jadi transaksi ketika menjelang hari raya, karena orang-orang sibuk mencari uang pecah, mencari uang kecil, pecahan 10.000, 20.000 untuk saling memberi hadiah di hari raya. Terdapat transaksi menjual uang. Saya misalnya membutuhkan uang 1 juta rupiah, saya ingin pecah menjadi 20.000 atau menjadi 10.000. Jika terjadi jumlahnya berbeda, 1 juta rupiah saya serahkan, kemudian dikembalikan 980.000 rupiah. Ini terjadi jumlah yang tidak sama. Di dalam transaksi seperti ini, karena uang ditukar dengan uang, maka ada dua hal yang mesti dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disyaratkan ketika penukaran seperti ini sawaan bisawain, yadan biyadin. Yang pertama, harus sama jumlahnya. 1 juta tetap kembali juga dengan 1 juta. Kemudian yadan biyadin, harus tunai. Ada uang 1 juta tadi, kemudian dengan pecahan 1 juta juga ditukar langsung di tempat, tidak boleh ada penundaan. Jika jumlah yang ada itu tidak sama, maka terjatuh dalam riba, yaitu disebut dengan riba fadl. Jika terjadi penundaan, maka juga terjatuh dalam riba, yaitu riba nasiah. Kenapa demikian? Dalam syariat hal ini itu dilarang untuk menghindari riba yang lebih besar, karena nanti ada anggapan kalau ini dibuat lebih, maka nantinya pengembalian utang juga boleh dibuat lebih. Padahal dalam pengembalian utang harus raddul misli, harus dikembalikan dengan yang sama. Kecuali kita ingin menukarkan uang 1 juta, kemudian saya kasih uang ongkos, mas nanti jenengan tukar 1 juta ini ongkos untuk jenengan uang bensin 20.000, maka saya kasih 1 juta 20.000 sebagai ganti ongkos. Tapi yang namanya ongkos atau uang admin harus sama jumlah berapapun. Saya mau tukar 1 juta, tetap nanti ongkosnya 20.000. Saya mau tukar 5 juta, tetap ongkosnya 20.000. Saya mau tukar 10 juta, ongkosnya juga tetap 20.000. Tetapi kalau ada perubahan karena jumlah uangnya makin banyak, maka termasuk pelanggaran tadi, ini termasuk riba fadl dan jadi rezeki yang tidak berkah. Untung yang diperoleh untung yang haram, sehingga sama saja kasusnya dia memakan harta haram, memakan harta riba tadi. Tentang jasa penukaran uang, saya membuka jasa penukaran uang baru untuk lebaran. Dengan jasa penukaran setiap 100.000 saya ambil 5.000 sebagai jasa untuk reseller maupun yang bukan reseller. Kemudian reseller saya itu menjasakan kembali uang itu dengan jasa tukar, setiap 100.000 ambil jasa 10.000. Kemudian reseller itu menresellerkan uang tadi dengan jasa tukar yang berbeda lagi. Apakah itu diperbolehkan? Boleh dan tidaknya itu kita harus melihat ketentuan dari agama. Nah, ini jasa atau jual beli, beda tipis ini. Maka boleh tidaknya kita lihat dulu. Nabi kita telah menegaskan satu prinsip terkait bagaimana kita bermuamalah terhadap benda-benda ribawi ini. Dalam sebuah sabdanya, beliau secara tegas ngendika, adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasyairu bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan biyadin. Jadi terkait dengan benda-benda ribawi ini yang disebutkan oleh Nabi itu, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Kalau emas dengan emas, maka syaratnya harus mislan bimislin, sepadan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yadan biyadin, kontan, tunai. Az-zahab, begitu pula dengan perak. Kalau perak dengan perak, dua syarat tadi juga berlaku,
Itu mislan bimislin, yadan biyadin, itu juga berlaku. Nah, emas perak ini kemudian dikiaskan ke seluruh jenis mata uang termasuk rupiah. Maka rupiah ini juga termasuk benda-benda ribawi. Kalau rupiah tukar dengan rupiah maka harus sepadan. Harus sepadan, mislan bimislin. Jadi kalau saudara misalkan ada orang yang menukar 1 juta karena ini mau lebaran dengan 1 juta yang baru, uang baru. Kalau yang menukar tadi kemudian menerimanya hanya 995.000 rupiah, nah, itu berarti riba. Meskipun sama-sama ridho biridho, meski sama-sama ridho, yang namanya riba tetap riba. Tidak peduli apakah saling ridho atau tidak. Kalau riba tetap riba. Jangan dikira orang yang pinjam di bank pelecet itu juga tidak ridho biridho, itu juga saling ridho. Nah, makanya kalau saudara penyedia jasa tersebut 1 juta, maka serahkan. Nah, ada serah terimanya sama persis 1 juta. Jadi 1 juta uang lama saudara ganti dengan 1 juta uang baru. Akad pertama selesai dulu. Jadi 1 juta uang lama saudara berikan 1 juta uang baru, sudah selesai. Habis itu akad kedua, ya, saudara bisa bilang kepada pelanggan tadi, Pak, Bu, Mas atau Mbak, lah saya itu ngantri sejak pagi. Dari pagi antrinya sampai siang untuk nukar uang di bank ini. Di samping itu saya nukarnya juga di Solo. Ada ongkos bensin, makanya ini saya ambil jasanya. Lah sekarang tinggal panjenengan bayar jasa ke saya. Jasa antri saya di bank yang memakan waktu juga sebagai jasa uang ganti bensin saya. Nah, itu sudah beda akad. Itu namanya jasa. Tapi kalau langsung dipotongkan serah terima dari tangan ke tangan yadan biyadinnya, yang menyerah, yang menukarkan 1 juta, kemudian saudara terima, kemudian saudara beri 995.000, berarti itu ada riba. Ke 1 juta, serahkan 1 juta dulu, habis itu baru minta uang jasanya. Nah, kalau demikian boleh, karena akadnya sudah berbeda. Akad yang pertama tukar menukar, zahab bidzahab, rupiah birupiah. Rupiah dengan rupiah harus mislan bimislin, yadan biyadin, sepadan dan dari tangan ke tangan. Artinya kalau yang tukar uang lamanya 1 juta, jenengan beri uang baru pecahan, itu juga harus sejumlah 1 juta. Yadan biyadinnya terima dulu. Nah, sesudah itu saudara bisa meminta uang jasa. Nah, uang jasa, jasa panjenengan atau saudara tadi antri nukar di bank, kemudian juga jasa ongkosnya. Lah itu baru boleh, tidak riba. Tapi kalau langsung cul-culan begitu, langsung potong, lah itu ada ribanya. Ya, ada lagi.